Cuma itu yang kamu tahu. Bapak kamu telah membunuh ibu aku. Apa yang terjadi di sini? Katakan, di mana markas kalian? Untuk apa? Kalian adalah bawahan Pak Yohan. Dan aku akan membunuh orang yang pernah menagih hutang ke rumah aku. Pian, mau pergi kemana kamu? Kamu harus tanggung jawab. Anak manja seperti kamu tidak pantas ikut campur. Jangan halangi aku jika kamu tidak ingin bernasib sama seperti bapak kamu. Apa? Pak Yohan dibunuh. Yang benar aja kamu. Pelakunya adalah anak yang bekerja di bengkel dia sendiri. Apa? Jangan bercanda kamu. Gak mungkin anak kecil itu. Ngomong yang benar kamu. Halo? Halo? Kita harus ke rumah Pian sekarang. Anak itu benar-benar kurang ajar. Udah dikasihani, malah kayak binatang. Woi, subscribe lah kocak. Gua udah capek teriak-teriak. Cut. Siapa kamu? Jangan-jangan anak itu. Kita nggak usah repot-repot ke rumah dia. Karena dia udah ada di depan kita. Pian, apa yang kamu lakukan kepada Pak Yohan? Apa kamu nggak tahu? Keluarga kamu berutang budi pada dia. Kenapa kamu malah kayak binatang? Pak Yohan yang mulai duluan. Dan asal kalian tahu, si bajingan yang kalian hormati itu telah membunuh ibu aku. Apa mungkin Pak Yohan melakukannya? Padahal udah gua bilang, kalau dia sabar sedikit lagi, hutangnya pasti dilunasi. Kalian, orang-orang yang pernah membuat ibu gua menderita, harus merasakan hal yang sama bagi keluarga kalian. Ngomong apa kamu? Asal kamu tahu, kamu hanya anak kecil yang diperjualbelikan. Dan dengan ada yang kamu di sini, kami akan mendapatkan uang setelah menjual organ tubuhmu. Kenapa orang-orang seperti kalian bisa hidup tenang setelah semua yang kalian lakukan kepada orang-orang miskin seperti aku? Dan anak kalian lebih bahagia dari aku. Aku sangat iri kepada anak-anak kalian. Untuk apa kamu iri? Keluarga kamu adalah sampah masyarakat. Keluarga kamu adalah sampah masyarakat yang suka berhutang pada siapapun. Keluarga kamu adalah sampah masyarakat, sampah masyarakat, sampah masyarakat. Jangan bergerak. Kamu ditahan. Lapor. Kami sudah mengamankan pelakunya.
adalah malam sejarah. Satu desa jadi heboh karena perbuatan yang gua lakukan. Pian, aku tidak akan memaafkan perbuatan yang kamu lakukan. Ingat, aku akan membalasnya suatu saat nanti. Dan akhirnya gua ditahan. Selama 7 tahun di tahanan remaja. Kenapa kalian termenung? Jadi, lu beneran seorang pembunuh? Gua nggak nyangka aja sih. Terus kakak lu pergi kemana saat itu? Ya, seperti yang gua bilang tadi. Dia udah bekerja di tempat Vendra. Dan itu artinya, dia nggak diperbolehkan untuk keluar dari tempat itu seumur hidup. Buset, udah berapa tahun kakak lu berada di sana? Terus, anak Pak Yohan itu sekarang gimana? Masih hidup nggak dia? Kata orang-orang desa, dia juga diambil oleh Vendra. Dan menurut berita yang gua dengar, dia adalah tangan kanan Vendra saat ini. Wah, gua yakin sih, suatu saat nanti dia pasti akan membalas dendamnya. Mau dia balas dendam atau enggak, gua udah siap dari dulu. Tapi emang orang-orang desa ini gak ada yang tahu apa bisnis apa yang Vendra jalankan di belakang sana. Mungkin ada banyak orang yang tahu, tapi mereka memilih diam untuk aman. Karena seperti yang kita tahu, orang-orang takut berurusan dengan Vendra. Sekalinya berurusan, mereka akan dijemput oleh anggota Vendra, dan mereka akan tamat. Lah, terus kita gimana? Kita juga akan bernasib sama. Tapi, kita bisa mencegahnya dengan membongkar pekerjaan yang mereka jalankan. Maka sebab itu, kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang jelas. Gimana kalau kita bayar orang desa ini? Itu percuma. Mereka udah duluan dibayar oleh Vendra untuk menjadi mata-mata ketika ada orang luar yang masuk ke desa ini. Wah, kalau gini ceritanya makin sulit sih. Intinya, apapun yang terjadi, kita tetap harus memecahkan masalah ini bersama. Karena ini berkaitan dengan kita semua. Kalau gua siap aja sih untuk mencari informasinya. Tapi untuk sekarang kita harus pulang dulu ke rumah kita. Udah malam ini. Gua lapar woi. Pian, lu nggak ada makanan di rumah? Ada nasi kemarin. Kalau kalian mau. Buset, kasihan banget lu. Wah, apaan tuh? Oh iya, malam ini kan malam tahun baru. Gak kerasa ya tahun cepat banget berlalu. Padahal baru kemarin ganti tahun. Tapi, tahun ini kita gagal bejir untuk membongkar kejahatan Vendra. Udah terlambat kita. Tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali. Semoga di tahun 2026 ini, setiap langkah kita diberi kemudahan dan setiap kerja keras kita berbuah hasil yang manis. Ya, tahun berganti angka, tapi semangat kita jangan sampai padam. Mari kita jadikan 2026 ini sebagai tahun pembuktian bahwa kita mampu bangkit dan menjadi lebih hebat dari versi sebelumnya. Ya, benar. Semoga aja kita bisa memecahkan masalah ini di tahun 2026. Iya, semoga di tahun 2026 ini dapat rezeki dengan uang yang banyak. Rezeki bukan cuma berupa uang, kocak. Iya, rezeki bukan cuma berupa uang. Dapat emas 1 kilo gua juga bersyukur.
Ya udah, kami pulang dulu ya Pian. Setelah kami mengumpulkan bukti-bukti, baru kita atur strategi. Ya, gua juga akan berusaha untuk mencari informasi. Tapi, kalian harus hati-hati. Karena kita sekarang berurusan dengan Vendra. Dan itu artinya kita akan diteror oleh Vendra selama kita belum membongkar semua kejahatan dia. Oke, kami akan waspada mulai sekarang. Ternyata mereka bertiga cuma anak biasa yang masih sekolah. Dan untungnya, gua tahu di mana rumah mereka. Dan itu adik kandung gua. Ternyata sekarang dia udah keluar dari penjara.